Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa'lamu wa famu makhalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama melakukan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang sudah kita lakukan yang akan senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi serta Rasul kita yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa terus berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya pribadi yang marhamah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, warga yang genah mernah tumaninah, serta baldah thayyibah warabun ghafur, negara yang aman tentram, gemah ripah loh jinawi ada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahagia saya pada pagi hari ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun dalam catatan administrasi kita seharusnya saya pada Ahad 1 bulan yang telah lalu, tetapi karena berbagai hal Allah mencatat, malaikat mencatat bahwa harus bertemu kita adalah pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah merupakan pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saya dapat informasi bahwa akses ke sini adalah melalui Pak Haji Idat. Tetapi Pak Haji Idat sekarang sedang di tugas luar, sudah memberitahu bahwa mohon maaf tidak bisa hadir untuk pada pagi hari ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin mencoba untuk belajar kepada kejadian-kejadian yang telah lalu. Sebab kejadian itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari catatan-catatan Al-Quran. Jadi kalau kita buka di dalam Al-Quran, ada sepertiga isi Al-Quran itu adalah berisi tentang kisah-kisah, tentang kejadian-kejadian yang telah lalu. Ada kisah Abu Lahab,
ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Muhammad, ada banyak sekali kisah-kisah itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat kisah itu? Maka surat Yusuf ayat 111 menjawabnya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah aku jadikan, sungguh telah kami jadikan kejadian-kejadian, kisah-kisah yang telah lalu itu tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran yang sehat. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman apa yang pernah terjadi 15 abad yang telah lalu yang insya Allah masih tetap relevan untuk kita jadikan sebagai panduan pedoman di dalam kehidupan. Kisah yang dimaksud adalah yakni kisah yang disebut dengan Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW pada saat akan dilantik menjadi gubernur di Yaman. Mu'ad menyampaikan kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, supaya aku bisa hidup tenang, hidup tentram, hidup bahagia, hidup damai, hidup berkah, dan semua urusan-urusan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Saya kira suasana ini, harapan ini masih sama seperti yang kita harapkan sekarang. Di sini dipastikan ingin hidupnya tenang, damai, tentram, dan semua urusan-urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu menjawab, dan inilah mari kita jadikan pedoman. Sebab faktanya Mu'ad bin Jabal adalah termasuk salah seorang sahabat yang sukses. Mu'ad bin Jabal adalah termasuk salah seorang sahabat yang oleh Rasulullah sudah dijamin mendapatkan tiket masuk surga. Saya kira inilah kita ingin menjadi generasi-generasi Mu'ad bin Jabal. Yang kalau mungkin Bapak dan Ibu sekarang bertanya kepada saya pasti akan jawab, "Ustaz, bagaimana supaya saya hidup bisa tenang, saya bisa hidup damai, saya bisa hidup bahagia, dan saya bisa hidup berkah, semua urusan itu dimudahkan oleh Allah?" Maka jawabannya pasti saya akan jawab persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Apa yang disampaikan Rasulullah nasihat kepada Mu'ad bin Jabal itu? Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Mu'ad, jika engkau ingin hidup tenang, jika engkau ingin hidup bahagia, jika ingin hidup berkah, dan semua urusan-urusanmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam setiap tarikan nafasmu, maka bertakwalah kepada Allah. Ya, para pensyarah hadis ini ada dua makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta di dalam hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Yang pertama, yang dimaksud dengan ittaqillah haitsu ma kunta di sini adalah yakni tegakkan hukum-hukum Allah dimanapun kamu berada sesuai dengan kemampuanmu. Jadi barang siapa yang senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah dimanapun kita berada dan sesuai dengan kemampuan kita, jadi tidak usah terlalu ngoyo, kita tegakkan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat secara sempurna, tetapi ketika kita tidak punya kemampuan, apakah karena uzur atau karena sesuatu sehingga sholat kita tidak bisa sempurna mulai dari takbir sampai salam, maka bisa sholat kita sambil duduk. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasul kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Menegakkan hukum Allah di sini adalah bukan penegakan sempurna, tapi kesempurnaan sesuai dengan kemampuan yang kita sanggupi. Substansinya apa? Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. La takhaf wa la tahzan. Makanya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau kita misalkan tidak bisa sempurna untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Sebab apa? Sebab Allah senantiasa memberikan balasan-balasannya itu adalah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah akan senantiasa melihat dari spirit kemampuan yang dimiliki oleh. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika kita ingin hidup damai, ketika kita ingin hidup bahagia, ketika kita ingin hidup berkah, maka tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita boleh punya cita-cita, punya harapan bahwa semua hukum Islam harus ditegakkan dalam kehidupan kita. Tetapi bisa jadi hukum Islam itu tidak bisa terwujud adalah karena faktor-faktor lain. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika hidup seperti ini, maka insya Allah hidup kita akan nyaman, akan damai, akan bahagia. Jadi yang pertama adalah tegakkan hukum Allah. Banyak sekali. Sebetulnya bahwa hukum Allah itu bukan hanya jinayat saja, tetapi adalah semua aspek kehidupan kita adalah semuanya diatur. Tidak ada yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk sekalipun ada hukumnya. Makan ada hukumnya. Jalan ada hukumnya. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kan gitu. Sering kita menganggap bahwa hukum itu adalah yang sudah harus tertera dalam undang-undang gitu. Nah, paling tidak bagi kita adalah sekarang sebagai kaum muslimin, maka cita-cita, himmah, kemauan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu di negara kesatuan Republik ini adalah bukan spirit untuk menegakkan syariat Islam terus blok-blok menjadi syariat Islam itu, tetapi adalah bagaimana kita memahami hukum-hukum Islam itu, bahwa masukkan dalam perundang-undangan yang ada di dalam negara kesatuan Republik ini. Kalau kita butuh undang-undang pernikahan, masukkanlah dalam undang-undang pernikahan. Kalau kita diatur dalam undang-undang zakat, masukkanlah dalam undang-undang. Dan itu adalah tergantung kita. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim untuk menegakkan hukum Islam itu adalah yakni belajar, belajar, dan belajar. Iqra, iqra, iqra. Yang dibaca satu adalah pengetahuan, kedua kesempatan. Saya ingin sedikit menyinggung. Kalau mantan Presiden Republik Indonesia pada 2 periode yang lalu, yang namanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah sudah menetapkan bahwa 2045 tepat Indonesia 100 tahun sudah dicanangkan dari sekarang adalah sebagai Indonesia emas. Artinya adalah ada harapan 2045 adalah Indonesia bisa menjadi negara terbesar, negara yang kuat, negara yang hebat di antara negara-negara 3 negara yang ada. Sangat mungkin. Nah, Indonesia emas hanya tinggal apakah Indonesia emas rasa oligarki, rasa kapitalis, atau rasa Islami, tergantung kepada kita semua. Karenanya sekarang harus mempersiapkan generasi muda kita. Anak-anak kita sekarang harus dipersiapkan sebagai penerus perjuangan 2045. Jangan sampai Indonesia emas adalah rasa komunis. Jangan sampai Indonesia emas itu adalah rasa kapitalis. Kalau boleh saya ibaratkan, izin, saya terpaksa harus membacakan air atau botol ini.
Misalkan ini, fit, anggap aja Pancasila. Negara ini seperti botol ini. Indonesia ini adalah seperti botol ini. Maka tergantung siapa yang mengisi isi botol ini. Kalau netralnya adalah airnya air ini, tetapi apakah berubah tidak kalau tutupnya dibuka? Sebab sekarang sudah dibuka. Indonesia ini adalah milik kita bersama. Milik semua golongan, milik semua agama. Maka tergantung adalah siapakah aktor-aktor sejarah yang ingin mengisi daripada botol ini. Buka botolnya. Sama Bapak, isi setengah gelas dengan kopi. Apakah fit ini berubah tidak? Luarnya tidak akan berubah. Isinya berubah tidak? Berubah. Pancasila itu oleh para founding father kita sudah ditetapkan sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara. Hanya tinggal bagaimana kita adalah, mohon maaf mungkin saya menggunakan bahasa dengan tanda kutip, merebut sebagai orang-orang yang mampu bisa mengisi itu. Jadi kalau rasanya kopi pasti pit ini rasa kopi. Jadi pit terasa kopi. Kalau diisinya susu maka akan keluar bahasanya adalah fit rasa susu. Negara kita pun sama. Pancasila, Indonesia emas, itu akan rasa Islami jika aktor-aktor sejarahnya adalah anak-anak kita yang sekarang duduk di SMA dan kuliah tingkat 1 sampai tingkat 3. Jadi generasi, kalau kita ingin tahu Indonesia emas 2045 itu, lihat generasi anak sekarang. Anak SMA kelas 1 sampai kelas 3, anak yang sedang kuliah S1. Mereka lah yang akan mengisi. Karena apa? Bonus demografi saat itu adalah mereka yang akan mengisi di Indonesia emas 45. Taruhlah sekarang mereka usianya 20 tahun atau 25 tahun. Tambah sampai 2045 20 tahun. Jadi 45 tahun. Usia yang sedang pres-presnya. Jika bonus demografi di mana adalah mayoritas adalah usia-usia produktif itu diisi oleh anak-anak kita yang punya spirit untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam masuk dalam perundang-undangan dalam kehidupan, sebab undang-undang itu adalah akan menjadi panduan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, hingga perjalanan pun diatur sama undang-undang. Kita kan pakai undang-undang. Kenapa kita pakai mobil harus di kiri? Sementara setirnya di kanan. Sebaliknya kalau di negara Eropa terbalik, supirnya di kanan, mobilnya di kiri, kan gitu. Karena yang mengatur adalah undang-undang. Inilah yang harus dibangun kesadaran kita bahwa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala bukan retorika yang terus kita dengung-dengungkan, tetapi tidak punya grand design untuk 2045 itu tidak dipersiapkan. Itu hanya sebuah retorika yang nanti akan membuat kita sakit dan membuat kita menjadi cepat marah. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, ittaqillah haitsuma kunta. Maka 2045, taruhlah usia saya sekarang 55 tambah 21. Jika Allah masih memberikan usia 76 tahun, mungkin bapak-bapak di sini ada yang 76 tahun, maka bisa melihat anak-anak kita 2045 itu di usia 76 tahun adalah kita akan menyaksikan generasi-generasi kita. Tetapi kalau tidak direbut sama kita, maka akan diisi oleh mereka yang sekarang mereka sudah mempersiapkan diri. Ada yang sekolah di luar negeri, ada yang membina diri dalam berbagai kegiatan, ya, mempersiapkan itu. Mereka mempersiapkan secara serius. Sementara kita, kaum muslimin, mayoritas, tetapi kualitasnya dikalahkan oleh kualitas yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Ya, penduduk yang mayoritas kalau punya kekuatan kualitas maka bakal mengalahkan
itu Quran itu, maka dapat mengalahkan penduduk yang mayoritas karena tidak memiliki kualitas. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penegakan hukum itu adalah yakni merupakan bagian dari kebahagiaan. Betapa senang dan gembiranya nanti di usia 76 tahun bahwa Indonesia rasanya Islami karena dikuasai oleh anak-anak kita, generasi-generasi kita, akhirnya kita bahagia. Sebaliknya, ketika bahwa kita abai sekarang, kita tidak peduli, tidak punya sensitivitas terhadap generasi-generasi muda sekarang. Faktanya di masjid ini yang usia 17 tahun ada nggak? Yang banyaknya 71. Ada itu. Ini faktanya. Ya bagaimana kita ingin mengobarkan jihad fisabilillah sementara generasi-generasi kita ya kita biarkan. Nah ini introspeksi bagi kita. Jadi kita akan melihat 2045 adalah tergantung generasi-generasi masjidnya. Sebab secara faktual bahwa mereka yang biasa jadi masjid itulah yang akan memberikan spirit semangat untuk menjadi pejuang-pejuang. Kalau kita baca sejarah yang merumuskan Pancasila itu adalah mereka yang aktif di masjid. Sehingga lahirlah Pancasila dengan berbagai debat, bahkan mungkin dengan berbagai kompromi yang harus dilakukan untuk keutuhan bangsa dan negara, maka lahirlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang pertama itu, ya untuk dalam konteks yang lebih dekatnya, mohon maaf saya agak sedikit meloncat ke situ, karena saking semangatnya untuk berbagi, jangan sampai kita abai, anak-anak kita dibiarkan berjalan seperti air gitu. Tetapi justru kita adalah harus merekayasa dari sekarang bagaimana mempersiapkan anak kita. Harus anak kita, generasi kita, ada yang masuk tentara, ada yang masuk polisi, ada yang masuk jaksa, ada yang masuk politisi, ada yang mencari kedokteran, ada yang masuk ke semua disiplin ilmu. Sehingga nanti pada saat TRIT 2045, maka semua posisi-posisi strategis itu adalah diisi oleh generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang akan menjadikan Indonesia Pancasila rasa Islami. Bukan negara Islam, Pancasila rasa Islami. Itu yang pertama, pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka makna ittaqillah haitsu ma kunta yang pertama adalah tegakkan hukum Allah dimanapun kamu berada sesuai dengan kemampuan, kesanggupanmu dan pengetahuanmu. Karena itu saya ingin memprovokasi kita sebagai generasi apa disebutnya kolonial, boleh? Gitu kan gitu. Generasi-generasi kolonial harus mensupport bagaimana mendorong, memprovokasi generasi-generasi milenial Anda yang akan menjadi penerus perjuangan. Yang kedua, para pensarah hadis ini bahwa yang disebut dengan ittaqillah itu adalah yakni muliakan hamba-hambanya. Jadi tegakkan hukum-hukumnya. Jadi orang yang bertakwa itu tegakkan hukum-hukum Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, muliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, tanpa harus melihat sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, keyakinannya apa. Jika dia itu adalah hamba Allah, muliakan. Jika dia itu yang diciptakan oleh Allah, maka hormati. Jika dia itu adalah orang yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakan serta jadikan adalah mereka orang yang terhormat di dalam pandangan kita. Mengapa, Bapak-bapak? Sebab ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik kita itu adalah bukan untuk orang lain. Hakikatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Afwan, mohon maaf. Jangan jauh-jauh lah dalam keluarga. Ketika seorang istri misalkan hormat khidmat kepada suami, dipastikan sang suami akan hormat khidmat semakin menyayangi, semakin melindungi.
Atau sebaliknya, jika seorang suami ya betul-betul memuliakan kepada seorang istri, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemuliaan dari istrinya. Rasul yang agung mengatakan, ya, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahannahunna illa laimun. Tidak ada seorang laki-laki yang memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Dan barang siapa seorang laki-laki yang menghinakan seorang perempuan, maka sesungguhnya dia itu adalah laki-laki yang hina. Itu pernyataan Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya Bapak dan Ibu, ternyata ketika kita ya mampu memuliakan orang lain, maka akan banyak kawan, tidak akan banyak musuh. Mau agamanya apa, sukunya apa, hormati mereka, muliakan mereka. Sebab hakikatnya ketika kita memuliakan mereka, kita sedang memuliakan penciptanya. Barang siapa yang menghina hamba Allah, maka sesungguhnya dia sedang menghina penciptanya. Ibu di rumah punya kucing? Ibu ngurus kucing? Ada yang ngurus kucing? Nah, ibu kan ngurus kucing. Ibu mah tidak menciptakan kucing, tetapi hanya ngurus karena saking sayangnya dimandiin. Bahkan ada yang sampai kalau sakit dibawa ke dokter hewan karena saking sayangnya. Sampai diperhatikan tempat tidurnya, tempat makannya. Satu saat kucing ibu ngagajelan. Apa istilah ngagajelan itu ya? Meloncat. Ya. Mohon maaf pakai bahasa Garut asli, ngagajelan. Nah, meloncat gitu kan gitu. Meloncat ke tetangga, sama tetangga kita, kucing yang sudah kita urus, kucing yang sudah kita elus-elus, ditendang. Perasaan Bapak dan Ibu bagaimana? Kesel. Bahkan bisa jadi perang dengan tetangga kan gitu. Ini juga sama, Allah sudah menciptakan manusia, malah dihina-hina, seenaknya saja. Kan gitu. Misalkan ada hamba Allah yang kurus kering sama bapak dihinanya, si kerempeng gehu dan sebagainya kan gitu. Ada yang misalkan gendut misalkan disebutnya teh macam-macam kan gitu. Allah itu pasti akan merasa tidak enak kalau dihinakan hamba yang diciptakannya. Ya. Biarlah surga dan neraka itulah milik Allah. Kuncinya ada di Allah kan itu. Kita kadang-kadang suka memponis seolah-olah kunci surga dipegang sama kita, kunci neraka dipegang oleh kita. Kan gitu. Kewajiban kita adalah memuliakan manusia. In ahsantum bianfusikum. Coba kalau kita lihat sejarah. Pernahkah Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, diludahi, bahkan sampai direncanakan untuk dibunuh? Nabi membuat rencana untuk mencaci, memaki dan membunuh? Nah, malah Nabi mengulurkan sorbannya kepada Abu Jahal ketika mendapatkan kesulitan. Malah Nabi membantunya, menolongnya. Hubungan sosial tidak pernah berubah. Tetapi kalau urusan-urusan akidah nggak bisa untuk dibawa-bawa. Kita kadang-kadang seolah-olah yang dijualnya akidah, tetapi sikap perilakunya adalah tidak Islami, tidak sesuai dengan akidah Islam. Sebab hakikat akidah Islam itu adalah Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Itu prinsipnya. Nah, tegakkan hukum-hukum Allah dan tegakkan kemuliaan-kemuliaan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi kalau orang sudah senantiasa menegakkan hukum Allah, dia senantiasa takut kepada Allah, maka akan lahirlah manusia-manusia yang jujur. Manusia-manusia yang siddiq. Dan itulah yang dimiliki Rasul kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pesan Rasul kepada Abi Dzar Al-Ghifari atau kepada Mu'ad bin Jabal, salah satunya adalah yakni ittaqillah haitsuma kunta. Ya Mu'ad, jika kamu ingin hidup bahagia, ingin damai, rukun, berkah dan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusanmu, maka bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka tegakkanlah hukum Allah di mana kamu berada.
Maka muliakanlah semua hamba-hamba Allah dimanapun kamu berada. Kalau kita baik dengan sesama manusia tanpa melihat agama dan keyakinannya, semua urusan akan mudah. Yang menjadi kesulitan kita adalah ketika kita banyak musuh sedikit teman. Susah kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah adalah apa? Selain ittaqillah, yang kedua adalah yakni kata Rasulullah, ittaqillah haitsu kunta, dan yang kedua adalah yakni jika kamu berbuat salah, maka tutuplah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha, itu bahasa nabinya. Ikuti satu kesalahan yang engkau buat dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan yang banyak itu adalah menutupi kesalahanmu. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kalimat ini di nomor 2? Karena Mu'ad, kamu adalah manusia biasa. Mu'ad, karena kamu adalah man nasi'a. Manusia itu man nasi'a, orang yang suka lupa. Yang bisa jadi karena lupa engkau hilap, engkau berbuat hilap sama orang lain. Dan yang sangat memungkinkan banyak yang kita kecewakan itu adalah orang-orang terdekat kita. Mungkin kalau suami dengan istri, so, ini coba nanti kalau tidak percaya, di Yaumul Hisab itu akan paling banyak itu interaksi kita dengan orang-orang terdekat kita. Suami dengan istri, ayah dengan anak, kan gitu. Misal ibu dengan anaknya, itu akan kelihatan di situ. Nah, pesan Nabi adalah jika kamu sadar melakukan satu kesalahan, tutuplah kesalahan itu. Dan semua manusia bisa itu, asal hilangkan egonya. Misalkan saya berbuat salah, aduh pagi-pagi sudah wak-wekok sama istri, maka pada siang hari, sayang maafkan ya tadi pagi-pagi ayah sudah marah-marah, kenapa? Atau udah telat menyiapkan kopi, padahal urusan hanya disiapkan kopi. Kopinya telat, pinginnya jam 6 sudah siap, pas pulang dari masjid kopi tidak siap, kan gitu, agak marah-marah sama istri. Maka siang hari minta maaf sama istri, maafkan ya sayang tadi pagi-pagi papa atau ayah sudah marah-marah, tapi insya Allah karena misalkan istriku adalah istri solehah. Nah, sudah 2 kan, 1 sudah minta maaf, kedua sudah didoakan karena istriku adalah istri solehah. Apalagi sampai dipeluk, maaf ya, sudah 3. Oh iya ya, gini ya, supaya kita bisa lebih senang nih di hari Ahad ini, hari libur ini, ada bonus buat Umi, ada bonus buat ibu kalau manggil ibu, kan gitu. Apa? Kita ngabaso ke tempat kita dulu kita pernah jalan-jalan, di mana? Di Dago. Wah, apakah istri bakal marah terus? Tidak, dipastikan tidak. Malah mungkin ya setiap pagi marah-marah, terus siangnya minta maaf dan ngasih hadiah, kan gitu, inginnya kan gitu. Nah ini bapak-bapak, orang itu kalau kalau minta maaf pasti dimaafkan. Yang susah itu ketika egois yang menimpa diri kita, merasa kita adalah yang paling hebat, kita yang masalah paling kuat, karena kita yang merasa paling dominan. Itulah yang sering membuat kita terjebak kepada kesalahan-kesalahan dan kesalahan yang terus-terusan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamuha, kan gitu. Ikuti satu kesalahan yang kau lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga kebaikan itulah dapat menutupi satu kesalahan itu. Ya, kita juga di masjid mungkin kan suka ada lah Pak kelas kan gitu di masjid. Pas nanti pas pulang perebut senal kan gitu. Senalnya terinjak, akan ada orang merasa, aduh senal saya diinjak, kan gitu. Maka segera sadar ketika kita menginjak senal orang lain, terus ada orangnya minta maaf. Aduh Bapak saya mohon maaf ya, ini senal Bapak terinjak, bila perlu dibersihkan, bila perlu saya boleh bersihkan dulu ya Pak, kan gitu. Apa yang terjadi? Penghormatan
sikap memuliakan orang seperti itu, maka dia akan dibalas dengan kemuliaan yang lebih hebat. Sebab hakikatnya manusia itu kalau diperlakukan dengan perlakuan yang menyenangkan, maka dia akan merasa lebih senang lagi, akan lebih banyak membuat kebaikan. Coba saja nih, kalau kita mohon maaf ya, kalau ke bank, Bapak pas buka pintu sudah dibukain, setelah itu, Bapak apa yang perlu saya bantu? Bapak mau kemana? Diantar. Saya mau ngambil uang. Oh kalau gitu, sini Pak. Disiapkan, ditulis. Bapak hanya tinggal tanda tangan. Perasaannya bagaimana? Pokoknya kalau ada yang ngiming-ngiming, ayo pindah ke bank yang lain, pasti dia tidak akan mau. Kenapa? Karena perlakuan yang agung dan mulia itu. Padahal sama kalau menyimpan mah, kan gitu. Akhirnya Bapak duduk aja di sini ya, sambil tenang. Bila perlu Pak minum dulu, biar saya yang ngurus. Apa yang terjadi? Senang. Ya, coba jika itu adalah bawa turun ya dalam kehidupan keluarga kita, sama istri kita gitu. Pas itu, sayang sekarang mau ngerjain apa? Kita sedang santai ini karena hari libur kan gitu. Mau nyuci, nggak usah. Sayang duduk saja, biar sama ayah yang nyuci. Ya, Ibu setuju kalau begitu? Tuh tinggal menit tarikan disetujui. Senang itu. Nabi melakukan itu. Nabi yang agung sekelas Nabi gitu masih melakukan itu. Apalagi kalau urusan-urusan dalam. Ini jangan dicuci sama asisten rumah tangga kita. Sebab nanti akan punya pikiran aneh-aneh kalau dicuci sama asisten rumah tangga kita. Ini adalah kedalaman kita. Yang harus cucinya adalah kita. Biar sama ayah saja. Kan gitu. Sekarang saat libur, ibu adalah harus menjadi ratu yang cantik. Ibu harus duduk manis. Biarlah menyaksikan ayah yang bekerja. Dan supaya ayah tahu bagaimana merasakan betapa pekerjaan ringan. Padahal sesungguhnya pekerjaan itu adalah sangat berat sekali. Cobaan mau Bapak ternyata kan nyuci capek gitu. Bukan urusan ringan atau tidaknya. Tetapi butuh waktu, butuh kesabaran, kan gitu. Nyeri cangkeng dah, kan gitu. Coba ngestrika sekali-kali, ngesang kan dan sebagainya, kan gitu. Tetapi sama kita dianggapnya hanya gitu-gitu aja. Tetapi ketika turun melakukan itu, coba kalau istri diperlakukan seperti itu, pasti akan merasa bahwa dirinya adalah punya suami yang hebat. Itu adalah imam yang hebat. Nanti satu saat ketika ditanya suaminya sudah meninggal, apa kesan yang ibu dapatkan dari bapak selama hidup? Jawabannya ingin seperti yang dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana kullu amrihi ajaba. Semuanya terkesan indah. Suami saya itu sampai celana dalam saya dicuciin. Bahkan sekali-kali kalau libur itu saya menjadi ratu yang harus duduk manis. Yang lainnya pada sibuk-sibuk kan itu. Saya mah harus duduk. Biar sama ayah masak. Biar sama ayah nyuci. Biar sama ayah. Setelah itu ayo kita keluar cari angin. Mau kemana? Wah kalau begitu ibu-ibu pasti senang. Itulah hakikat dari sakinah mawaddah warahmah. Adalah yakni saling melengkapi, saling membahagiakan. Kalau sudah begitu, istri bahagia dan istri pasti akan senantiasa on the road 24 jam. Kenapa? Karena nggak ada ganjalan-ganjalan. Ready Pak terus, kan gitu. Nah ini yang disebut dengan ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamuha. Tutuplah kesalahanmu. Itu adalah dengan banyak kebaikan-kebaikan. Banyak kalau kita turunkan, kalau kita di kantor, misalkan dengan apakah dengan atasan, termasuk adalah dengan staf-staf kita. Insya Allah lah kan gitu. Sikap rendah hati kita, kalau kita berikan kepada orang lain, maka kita tidak akan menjadi orang yang rendahan. Tapi justru akan menjadi orang yang punya marwah, punya harga diri, dan punya muruah yang sangat tinggi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Rasul kita yang agung adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah kamu, berakhlaklah kamu dengan siapapun tanpa melihat agama, keyakinan dan sukunya apa, status sosialnya. Kalau dia itu dalam hamba Allah, maka perlakukanlah dengan akhlak yang agung dan mulia.
ada 3 akhlak yang harus senantiasa hidup dalam kehidupan pribadi muslim. 1, siddiq, jujur. Itulah yang harus senantiasa hidup. Waholikinas, jujurlah kamu dengan siapapun kamu berinteraksi. Sebab jujur akan membawa kepada kebaikan. Sebab kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Biasakan hidup jujur, maka jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan kemudahan-kemudahan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah modal utama orang muslim. Selama orang muslim itu jujur, maka dipastikan akan tenang. Jujur sama istri, jujur sama suami, jujur di tempat kerja, jujur di jalan, jujur dimanapun. Nah sekarang itu kan banyak terjadi, mohon maaf, perceraian itu adalah karena ketidakjujuran mulainya yang kadang-kadang suka menyalahkan. Udah suami saya selingkuh jadi ikutan selingkuh. Wah, itu dua-duanya kan gitu. Coba Bapak-bapak, kalau kita lihat sekarang di media-media begitu sangat luar biasa. Miris kita itu lihat, Masya Allah dalam keluarga muslim itu sekarang ini. Kenapa? Karena kejujuran hilang. Dan ingat Bapak, kalau kita sudah tidak jujur, maka untuk kedua kali istri mikir 2 kali. Itu betul nggak jujurnya? Gitu. Ya, itu bisa seperti itu. Oleh karena itu, jadikan jujur itu adalah mahkota dalam kehidupan. Sebab jujur itu akan membawa kedamaian, jujur akan membawa kesuksesan, dan jujur akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kalau tidak jujur, walaupun jabatan tinggi, harta kekayaan melimpah di mana-mana, satu saat ketahuan, maka memakai baju orange, jabatan runtuh dan menjadi hina. Dan itulah yang disampaikan Rasul yang agung. Wa innaha, sesungguhnya amanat itu zizyun wa nadamatun, bisa menjadi penyesalan dan menjadi kehinaan jika kita tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya amanah yang telah Allah berikan. Kita diberikan amanah pasangan hidup, kita diberikan amanah anak-anak kita diberikan amanah untuk bekerja, kita diberikan amanah harta kekayaan kita. Kalau kita tidak jujur, zizyun wa nadamatun, satu saat akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kehinaan. Umpamanya harta, Allah memberikan harta kepada kita. Ingat Bapak dan Ibu, harta yang Allah berikan kepada kita sebesar apapun, di situ adalah ada hak Allah yang harus diberikan kepada hamba-hambanya. Yang dalam bahasa hukum Islam disebut dengan zakat, infak dan sedekah gitu. Jadi harta yang Allah anugerahkan kepada kita ada sebagian kecil, saya sebutkan sebagian kecil yang harus kita tunaikan. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian rezekimu itu, serahkan kepada lembaga yang dapat dipercaya oleh kita. Untuk apa? Untuk membersihkan harta kekayaan kita, untuk membersihkan jiwa kita, dan untuk memberikan rasa peduli kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebab kalau kita menjadi orang yang suka berbagi, pasti akan disenangi oleh semua orang. Itu coba kan kemarin kita senang itu. Kita mah tidak kebagian, hanya lihat saja. Pak Umuh, Bapak Ibu kenapa Umuh? Umuh apa tuh? Pak Umuh, bosnya Persib. Coba kemarin pada waktu menang Indonesia kan, wah, kepok semua pemain. Ya dikasih dolar kan, nih kamu menang, aku bangga. Aku senang, aku kasih hadiah, bonus, nih, wah, dolar. Jangankan, ini sekali lagi, jangankan orang yang menerimanya, saya saja yang lihatnya senang gitu.
Bagaimana melihat itu? Coba Bu, Pak, kalau dikasih itu sama pemain itu suntangan semuanya. Ke Pak Umo suntangan. Tapi kalau tidak dikasih, ada yang suntangan? Tidak. Jadi kalau bapak koret sama istri, heseta istri bisa suntangan. Ya kan gitu. Susah itu. Kan gitu. Tapi kalau ibu, kalau bapak, mama libur mau kemana? Wah kan itu. Wah baru ditanya, baru gitu saja isi sudah senang kan gitu. Ayah uangnya ada, jangan pikir urusan uang adalah urusan suami, bukan urusan istri. Tenang, ini ada. Coba ibu-ibu bagaimana kalau perasaan gitu? Dia seneng banget gitu. Bakal suntangan, bukan suntangan saja, orang gabruk kan gitu. Dah halal ini kan gitu. Nah ini. Tapi kalau misalnya, ya, mama teh yang bubur sarapan. Kan sudah dikasih sabulanan, itu yang namanya apa? ATM sudah sama ibu dipegang. Bagaimana perasaan ibu? Ke ini itu kan gitu. Mau nyari deui kan gitu. Kenapa? Sebab jawabannya tidak menyenangkan kan gitu. Tetapi kalau dia adalah suka berbagi, dia akan disenangi. Tetapi kalau bahyol kikir, maka dia akan menjadi orang yang tidak disenangi. Itu artinya adalah bahwa kita harus jujur. Di sebagian rezeki kita itu adalah ada hak-hak Allah yang disebut dengan zakat. Kalau sudah sampai kepada nisab zakat, jadi kalau bapak dan ibu dalam setiap bulan mendapatkan harta kekayaan yang Allah anugerahkan setiap bulan 6,9 juta kotor, ya, maka di situ adalah hak Allah harus diambil 2,5%. Tetapi kalau di bawah 6,9 misalkan 6,5 juta, maka bapak ibu adalah berkewajiban untuk melaksanakan infak dan sedekah. Tapi kalau zakat sudah wajib itu harus ditunaikan. Jika tidak, ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang tidak mau berzakat. Jadi kalau kita pendapatan sebulan 6,9 juta, maka harus zakat 2,5%. Tetapi kalau di bawah itu kita bisa bersedekah. Kalau sedekah boleh mau kita. Mau 25.000, mau 10.000, mau 100.000, silahkan saja. Ya, kalau bersedekah. Tetapi kalau zakat ada ketentuannya. Nah ini, jujur dengan harta, kan gitu. Jadi betapa pentingnya bahwa wahalikin nas bihulukin hasanin. Berakhlaklah kamu, berinteraksilah kamu dengan semua manusia tanpa dibatasi apapun. Maka di situ adalah mananya jujurlah kamu dengan siapapun. Yang kedua adalah ramah. Akhlak agung yang dimiliki Rasulullah Muhammad SAW adalah yakni ramah, santun, rendah hati sama semua orang. Nabi itu tanpa melihat agamanya apa, mau Yahudi, mau Majusi saat itu, tetapi oleh Nabi diperlakukan sama seperti manusia-manusia lainnya, karena tadi punya pandangan bahwa manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita suka dibeda-beda. Kan gitu. Kalau ke atasan mau salamnya juga beda. Tetapi kalau kita mohon maaf ke ART, asisten rumah tangga kita, biasa-biasa saja. Bahasa, nada juga beda. Bi, ambilin itu. Tapi kalau ke atas, Pak, apa yang saya bantu? Beda kan? Itu. Coba kalau kita rendah hati kepada siapapun, ramah kepada siapapun, santun kepada siapapun, pasti ada keajaiban-keajaiban itu. Makanya Nabi mengatakan, ramahlah kamu, santunlah kamu, rendah hatilah kamu kepada yang lebih tua. Kalau kita ramah kepada yang lebih tua, yang tua akan senang. Biasanya kalau sudah senang, orang tua suka cerita. Ceritanya tidak akan cerita tahun 2045. Ceritanya apa? Tahun 45. Zaman Bapak Mabahola, pengajian di masjid deh. Perjuangannya begitu-begitu. Nah itu. Jadi kalau bapak-bapak yang suka cerita tentang masa lalu, pertanda bahwa Bapak sudah, nah gitu. Tapi kalau Bapak masih bercerita tentang masa depan, Rapi Ahmad mah tidak akan bercerita tentang masa lalu, bercerita masa depan kene, karena masih muda kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita senang, hormat, khidmat, santun kepada yang lebih tua, maka mereka akan cerita tentang masa lalunya.
Dari cerita masa lalu itulah kita dapatkan banyak apa? Banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Berceritalah kamu, santunlah kamu kepada yang lebih muda. Maka yang muda senang sama kita, mereka akan membantu kita. Kemanapun kita maka pasti dibantu. Bapak jangan sama bapak, masa yang kayak gini harus sama saya tuh nih yang muda kan gitu, masa dibiarkan gitu. Tetapi kalau kita cuek bebek tidak baik sama yang muda, walaupun kita minta bantuan pun rasain loh lah, kan gitu. Sebab kenapa? Sebab sikapnya yang sangat arogan, sikapnya yang merasain. Itu begitu. Bahkan tadi, santunlah kepada yang sebaya, maka di situ akan banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup. Kalau kita baik sama teman kita, oleh karena itu, ya reuni-reuni itu kan suka membuat kita menjadi senang. Kenapa? Ceritanya kita sama, kan gitu. Pada reuni mah di kantor kita dipanggilnya bapak gitu. Tapi kalau pas reunian mah, apa yang dipanggil pada saat reunian kan, kalau ada yang disebut nama apa di waktu kita di SMA dipanggilnya pada misalkan Abdurrahman, panggilnya Dul kan gitu. Pas ketemu teh padahal sudah jadi komisaris apa gitu, Dul, pada sesama, pada sama-sama gitu. Kenapa? Maka di situ ada kan banyak keajaiban-keajaiban. Kalau kita ramah, orang itu pasti. Makanya saya sampaikan bahwa rezeki seseorang itu sangat ditentukan, satu dengan usahanya, dua dengan pemberian orangnya, dan yang ketiga adalah dengan akhlaknya. Rezeki itu datang karena akhlak kita, karena sikap santun kita, karena sifat ramah kita. Saya pernah punya niat gitu, saya mau ngasih seseorang gitu. Nanti saya ketemu di kantor mau dikasih. Pas ketemu apa namanya itu sikapnya berlaku gitu kan. Tinggi hati dan sebagainya, akhirnya tidak jadi Pak. Kenapa? Rezeki itu adalah karena bisa dengan akhlak. Tetapi ada yang tidak punya niatan ngasih gitu. Pas datang, santunya dan sebagainya, akhirnya ayah kang ongkosna teh aya bade weh teh ayah apa sana. Udah kadang-kadang kita tambah. Kenapa? Rezeki adalah bisa ditentukan dengan sikap perilaku kita. Oleh karena itu, kalau kita santun kepada siapapun, maka disitulah akan mendapatkan banyak rezeki yang kita dapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ketiga adalah yakni wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Nah, akhlak yang terakhir adalah dari cara kita berinteraksi itu, satu jujur, kedua adalah santun, dan yang ketiga mau berbagi. Ya, mau berbagi. Udahlah pokoknya kalau dengan orang itu suka dibagi itu kadang-kadang bisa menjadi keterikatannya, bahkan bisa jadi tersandera. Contoh, pilkada. Kita sudah ngebayangkan, iya menang. Besok pasarianya kalah. Kenapa? Sebab lawannya ada serangan pajar. Masih kalah ku berbagi itu. Bahkan sekarang ini adalah sudah dikemas. Serangan pajar itu bukan money politik, tetapi sedekah pajar. Gitu. Apalagi pakai bahasa sedekah pajar, kan gitu. Kan gitu. Ada sedekah pajar gitu, kan gitu. Itu ngasih 50.000. Saya sudah bisa buktikan. Di tempat saya ada calon anggota DPR, itu 3 partai pertama 50.000, partai kedua ngasih 100.000. Masyarakatnya sudah rubah. Tadinya si A 50.000, ada yang ngasih 100, si B berubah. Pas hari H, yaitu sedekah pajar bahasanya. Karena berangkat dari partai yang mengatasnamakan partai Islam gitu kan, dikasihnya 150.000, rubah Pak. Ke si C. Kenapa? Dayu mah jabah sodakoh, jabah gede, senang gitu. Padahal sama-sama saja kan gitu. Hanya mengemas dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah itu, apa artinya? Orang itu kalau dikasih bisa berubah. Kan gitu. Saya dulu waktu kecil sama orang tua saya ditugaskan untuk setiap pagi ngasih ayam. Kalau di kampung saya itu ada paranje Pak. You know is paranje? Paranje itu yaitu tempat tempat hayam gitu, tetapi rumahnya rumah panggung. Nah, pakai bambu, hanya itu aja. Hayam itu bau banyak. Jadi kalau pagi tugas saya adalah ngasih makanan untuk ayam itu. Coba dikasih makan ayam, bager sama kita.
Terus sama kita teh bukakan semuanya jam 6 kasih makan tutup. Ayam pulang jam 5 sore buka pada marasuk. Sudah taat dan patuh kepada tuannya. Kan gitu. Tapi setiap saya coba, setiap ayam itu datang, apa namanya itu ditendang, ayam itu tendang, ayam itu bisa marah kan gitu. Artinya apa? Ternyata kalau kita kasih, dia itu adalah menjadi membebek sama kita. Dan ini juga sama. Negara kita juga kan menjadi baik-baik ya Pak? Kan gitu. Ke Bank Dunia, ke Amerika, ke Cina. Kenapa? Karena mereka suka ngasih pinjam. Bukan ngasih itu, pada ngasih pinjam. Yang hakikatnya sebetulnya mencekik juga kita. Tapi merasa dikasih gitu kan. Pada saat kita sedang ngapan, terus dikasih pinjam. Merasa ditolongnya sangat luar biasa. Ini artinya adalah bahwa kaum muslimin harus dibangun dari sekarang. Mohon maaf Bapak-bapak. Anak-anak kita, saya kebetulan sekarang itu mendapatkan amanah sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kalau anak-anak sejak SD sudah dilatih, dan untuk mengubah mindset masyarakat kita bukan hal yang mudah mengedukasinya. Tetap aja kata disebut tengah rasa asa dipotong. Padahal bukan dipotong. Ayatnya juga khud min amwalihim. Bukan untuk potong, untuk menyelamatkan. Malah saya sering menyampaikan, ibu kalau ibu sudah ya diambil zakatnya dengan pernyataan mangga setiap bulan canak sesuai dengan jumlah yang saya miliki berapa ambil. Terus diambil, ibu bisa pergi setelah didapat uang itu kemana saja. Kenapa? Karena sudah zakati. Bapak juga kalau menyerahkan kepada istri sudah aman. Kan jarang sekali ibu-ibu yang nanya, ayah ini sudah dizakati belum? Apalagi kalau dapat bonus kan gitu. Wah langsung was. Aduh ini dapat bonus kemana? Kita ke Bali yuk. Seneng kan gitu. Tapi jarang sekali istri bertanya, ayah ini sudah dizakati belum? Atau paling tidak sudah infak atau sedekah belum? Kenapa? Karena Allah sedang melatih kepada kita untuk berbagi. Itu adalah ditetapkan dalam sebuah hukum ibadah maliyah yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya mendekatkan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, merasakan bahwa dirinya adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka mereka akan senantiasa mendoakan kita. Itu intinya sebetulnya kenapa kita harus berbagi. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa? 5:30? Ya tinggal 6 menit lagi saya simpulkan pembahasannya. Jika kita ingin hidup bahagia, rukun, damai, berkah, dan selalu dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, maka 3 hal yang harus hidup dalam setiap tarikan nafas kita. Apa itu? 1. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takut itu jangan hanya dibatasi di masjid, tetapi saat di WC, saat dimanapun kita harus takut sama Allah. Maka Nabi kita yang agung Muhammad SAW supaya untuk senantiasa takut kepada Allah dan selalu menyebut asma Allah, maka Nabi mengabadikannya dalam amalan kita dalam bentuk doa-doa. Coba amalan mana yang tidak ada doanya? Mau makan ada doanya, mau masuk masjid ada doanya, sampai ke toilet pun ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Memohon perlindungan sama Allah. Naik motor dari masjid keluar naik motor ada doanya. Naik motor itu gek di motor Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Motor maju subhanalladzi sahrana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ditakdirkan sedang naik motor, ternyata ada yang duduk kontainer meninggal, kematiannya adalah syahid. Gitu. Ini pentingnya kan gitu. Ittaqillah. Yang kedua adalah ittabi'is sayyi'at al hasanat tamhuha.
Jika kita melakukan kehilafan, kealpaan, apalagi kesalahan dan dosa, maka segera bertobat. Tobatnya dengan apa? Satu, minta maaf. Jika kepada Allah, maka beristighfarlah. Kalau kepada sesama manusia, minta maaflah segera. Dan tidak cukup di situ, tutup lagi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Kan gitu. Sehingga akan tertutupi, sehingga nanti pada saat dihisab itu, maka satu kesalahan ternyata ketutupan sama 5 kebaikan. Maka tetap dapat keuntungan 4. Yang satu terkalahkan. Terus yang terakhir adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan sesama manusia, dengan siapapun, dengan basisnya satu, kejujuran, kedua, keramahan, dan ketiga adalah kepedulian. Jika itu yang terjadi, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang damai, bahagia. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai silaturahmi saya untuk pertama kali. Mudah-mudahan ini bukan untuk pertama dan terakhir ya. Satu saat nanti juga bisa saya datang lagi ke sini. Sebab saya kalau kita lihat, saya lihat masjidnya kayak begini, sudah alhamdulillah. Pas tadi lihat, wah ini masjid yang makmur kayak begini. Pas dilihat ternyata makmur, banyak bapak-bapak, banyak jemaahnya dan ibu-ibunya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, anak-anak mudanya hadir di sini. Kan gitu, anak mudanya hadir di sini. Bagaimana caranya? Maka ada banyak sekali nanti cara-caranya untuk bisa menarik anak-anak muda bisa di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiraan pas, tidak minta samperan cuma kondisi sosial dia. Foto dulu. Boleh. Dengan senang hati.